Katakan amin. Maka itu dia pesan, kuduskan tempat tidurmu. Disitulah kasih itu dinyatakan. Maaf suami istri, kalau kita dua lagi nggak beres, maaf, nggak akan ada keindahan dalam hubungan suami istri. Betul tidak? Kalau yang satu lagi dongkol, nggak ada kenikmatan keindahan hubungan itu. Maka itu mengapa Efesus 4 ayat 27 mengatakan, kamu boleh marah, tapi tanpa dosa. Saya heran, marah kok tanpa dosa. Ternyata ada marah tanpa dosa. Kalau apa marahnya? Masih ingat? Marahnya padam sebelum apa yo? Nah, saya itu heran. Apa maksudnya Papa? Marah tanpa dosa kalau matahari terbenam sudah beres. Karena ayat itu bicara suami istri. Jadi begini suami istri, seharian kita boleh marah, tersinggung, jengkel. Begitu sore berdamai, damai lagi. Karena kita mau naik ke takhta Tuhan, tidak boleh dengan jengkel dan dongkol. Besok bangun lanjut, tidak apa-apa, ribut lagi. Wah, karena itu present continuous tense, saudara. Boleh. Sore, lagi, wah, berdamai lagi. Bangun pagi, lanjut. Saya heran lihat ayat itu. Tempat tidur kita itu takhta Yesus Raja Damai. Jangan naik dengan kemarahan ke situ. Neraka akan datang ke keluarga kita. Maaf, bukan. Ya, terus ayat 27-nya berkata, kalau kita marah sampai matahari terbenam, itu artinya memberi kesempatan pada iblis. Jadi begini saudara, kalau hari ini sudah sore, di luar pasti sudah gelap. Saudara pulang nggak beres berdua, nggak mau ngomongan lagi, masih marah-marah suami istri, maka setan nginap di rumah saudara. Setan itu kalau beranak cucu jauh lebih cepat daripada nyamuk. Cara baik-baik. Jadi satu malam kita beri kesempatan setan, besok pagi kita bangun setan sudah punya cicit. Kalau seminggu nggak berdamai, sebulan nggak berdamai, rumah orang itu penuh setan sampai ke semuanya, nggak ada yang kosong. Maka itu rumah kita kayak neraka, anak-anak jadi korban. Love starts at home, mulai dari tempat tidur kita, katakan amin. Betul, dari tempat tidur, bereskan. Maka itu saudara, sejak saya mengerti ayat itu, dengarkan suami istri. Value, tahu kata value ya? Nilai pernikahan kita, nilai rumah tangga kita, bukan dilihat rumahnya di mana, mobilnya apa, penghasilannya berapa, pabriknya berapa, tidak. Nilai dari pernikahan kita adalah apa diskusi suami istri di tempat tidur, sebelum tidur. Keluarga yang mata duitan, tahu ya? Mata duitan. Itu begitu baru duduk tempat tidur, kenapa saldo kurang? Kamu belanja apa hari ini? Duit aja diomongin. Saya habis waktu besok saya lanjut. Begitu melek mata, awas kamu belanja banyak-banyak hari ini. Nah itu keluarga mata duitan, uang aja yang diomongin. 2 minggu terakhir suami istri diskusi apa di tempat tidur? Kalau yang jawab, oh nggak sempat Pak Pendeta. Nah itu dia, apanya nggak sempat? Pasti lagi nggak aman. Karena kalau rumah tangga nggak aman, saudara, ngomong pendek salah, ngomong panjang salah. Akhirnya lebih baik nggak usah ngomong. Nah jadi diem. Kalau rumah tangga saudara diam-diam di tempat tidur, rumah tangga saudara dalam bahaya. Ayo kita mulai berubah hari ini. Amin. Kita hidup jadi keluarga yang benar, yang memuliakan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan betul-betul, supaya pernikahan kita ada sejahtera. Kalau rumah tangga kita diberkati Tuhan, hebat sekali. Saudara, gunakan satu ayat untuk menilai rumah tangga kita masih aman atau tidak. Itu Kejadian 2 ayat yang ke-23. Begitu Adam bangun dari tidurnya, karena seumur hidup dia gak pernah ketemu perempuan, maka dia bereaksi, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Atau ayat 23 pasal 2 kitab Kejadian. Jadi begini suami istri yang umurnya pernikahan belum 3 tahun gak bisa pakai ayat itu, yang sudah 3 tahun ke atas. Besok istri-istri bangunlah agak siang. Ya, kalau ibu sudah bangun, suami belum, pura-pura goyang-goyang supaya dia bangun. Nah suami, inilah barometer pernikahan kita.
begitu kita bangun, apa reaksi kita melihat istri kita masih tidur? Kalau kita bangun duluan, kita masih lihat istri kita tidur, kita berkata, luar biasa, Tuhan terima kasih, Engkau beri aku istri yang hebat, rumah tangga kita aman. Tapi kalau kita bangun suami, begitu kita mulai di gemuknya, nah itu dia bahaya besar pernikahan kita. Awas, rumah tangga kita dalam bahaya. Benar. Apalagi sampai bandingkan, kenapa istri tetangga lebih cantik dari yang satu ini? Wow, celaka sekali itu, saudara. Maka itu ayat itu hebat, suami istri. Love start at home. Itu ada di tempat tidur kita. Amin. Kalau kita berdua saling mengampuni, bahagia, rumah tangga akan diberkati Tuhan. Anak-anak kita bahagia semua. Jadi besok Pak Gembala telponi suami-suami reaksi apa waktu bangun besok.